Saudaraku ya, ini poin yang sangat penting sekali untuk kita pelajari. Bergantung kepada Kristus. Selama kita di dunia ini, selama kita hidup sampai saat ini, saudaraku, mungkin kita bisa bergantung kepada manusia. Tapi firman Tuhan sudah sangat jelas bahwa orang yang mengharapkan pertolongan kepada manusia terkutuklah. Itu saudara, Tuhan tidak senang. Karena Allah kita adalah Allah cemburu. Jangan ada Allah lain di hadapanku, di dalam hidupmu, ya. Karena Allah kita adalah Allah yang cemburu. Oleh karena itu Tuhan sangat membenci sekali kalau kita sebagai umat ciptaannya, kita punya pemahaman yang salah tentang Yesus. Jadi bergantung pada Kristus ini juga berbicara tentang keistimewaan Yesus yang begitu luar biasa dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Bergantung kepada Kristus bukan hanya berbicara tentang perkataan saja, ucapan saja, tapi berbicara tentang komitmen dan keputusan saudara sebagai orang percaya. Ya, kita bisa mengandalkan sesuatu yang bisa kita lihat, yaitu manusia atau kekuatan kita. Tapi kalau kita tidak memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh, kita pasti sulit mempercayai Tuhan yang tidak kita lihat. Ya, kita kadang mudah untuk mempercayai seseorang yang real, yang kita bisa lihat secara kasat mata. Waktu orang itu bilang A, B, C, secara mungkin itu bukan menjadi solusi yang terbaik, tapi kita yes, ya, saya terima, wah, dan lain-lain, saudara. Kita melupakan apa yang akan Tuhan bicarakan dalam setiap kehidupan saudara. Kenapa? Kita tidak melihat pribadinya. Tapi percayalah saudara, kalau saudara bergantung kepada Tuhan, setiap hari, setiap pagi, setiap waktu, saudara akan merasakan kehadirannya. Ya, hari ini saudaraku, tadi saat ini, makanya tadi saya mau menaikkan satu pujian Dia Jama. Senap hidupku, saya melihat kemuliaan Allah terpancar, saudara. Saya hanya bisa berdiam, saya bisa tunduk, saya bilang, wow, kemuliaan Allah begitu bersinar sekali di tempat ini, seperti surga yang lagi dibukakan gerbangnya, saudara. Wow, saya bilang, Tuhan, siapa aku ini? Diperlihatkan dengan kemuliaan Allah yang begitu terang, kemilau yang begitu luar biasa. Dan waktu kita berhadapan di dalam terang kemuliaannya, kita tidak bisa lagi ngomong apa-apa, saudara. Kita hanya tertunduk dan kita hanya menyembah Dia. Dan kita hanya bilang, thank you, terima kasih, Yesus. Tapi menjadi kesalahan orang-orang percaya saat ini adalah dia tidak bergantung kepada Kristus. Dia lebih mengutamakan apa yang mereka ingin kerjakan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, gitu, saudara. Dan mereka lebih mengutamakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka lupa bahwa ada Kristus Yesus yang selalu bangun setiap pagi, selalu melek matanya, melihat saudara, memantau saudara, menolong saudara, menyertai saudara. 24 jam dia selalu on, matanya melihat saudara. Dia selalu memandang saudara kemanapun saudara pergi. CCTV hanya mungkin beberapa tempat, tapi mata Tuhan lebih dari CCTV yang ada, saudara. Dia selalu melihat saudara kemanapun engkau pergi. Dan dia selalu menolong saudara. Di tahun kemurahan Tuhan ini kita tidak berbicara tentang hal yang besar saja, tapi sesuatu yang kecil pun, saudara, itu adalah berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara pernah gak mengucap syukur bangun tidur, saudara bisa bernapas dengan lancar, dengan baik? Saudara ada bangun tidur, napas ada, saudara? Kan enggak dong? Saudara bangun tidur, ya? Kan saudara nggak ada yang bangun tidur napasnya tersedak-sedak, Tuhan lupa buka oksigennya, kan enggak? Tiba-tiba, saya lupa buka oksigennya. Jadi ada, saudara. Dari poin itu saja harusnya kita percaya bahwa Allah yang hidup, yang selalu menyertai saudara. Oksigen gratis, bisa kita lihat oksigen? Nggak bisa. Ya, kita hanya bisa menghirup, merasakannya, saudara. Semuanya free Tuhan berikan. Waktu bangun pagi hari itu sebagai tanda, saudara, bahwa Allah selalu menyertai dan menolong kehidupan saudara sampai hari ini. Makanya kalau saya bangun tidur, saudaraku, tiba-tiba melek, saya bilang, terima kasih Yesus. Kadang saya bilang, selamat pagi Bapak. Simpel kan? Saudara sebagai pasangan suami istri, suami atau istri saudara bilang, selamat pagi Pak. Senang gak, saudara? Senang.
Oh udah bangun Pak, mau dibikinin kopi enggak? Seneng nggak saudara? Sebagai yang suami coba, seneng nggak? Seneng ya? Kopi seneng ya? Seneng tuh. Yang istri jangan senyum aja, besok lakukan, itu maksudnya. Yang istri juga, yang ibu-ibu juga. Tenang bapak-bapak, saya dukung bapak-bapak. Yang begitu senang dan bahagianya, belum melek aja masih setengah. Mau kopi nggak Pak? Atau nggak selamat pagi? Kalau nggak bilang I love you Pak, I love you istriku. Sesuatu kalimat yang simpel, kata yang simpel, tapi begitu bermakna sekali. Iya kan? Yeah. Itu dikenangnya sampai kapanpun, sampai Tuhan panggil dia. Dan waktu Tuhan tanya, apa yang berkenan sekali dalam hidupmu? Waktu istri saya bilang I love you. Emang kapan? Setiap pagi itu. I love you more. Begitu berkenan sekali, begitu berdampak sekali, begitu senang sekali saudara. Bukan waktu saudara kalau bergantung kepada Tuhan, saudara bangun pagi bilang I love you Jesus, I love you Papi Jesus, gitu kan? Terima kasih Tuhan, saya mengucap syukur untuk nafas ini. Simpel saja, tapi itu sesuatu yang respon yang baik dan benar sebagai kita orang-orang yang diselamatkannya, yang ditebusnya, yang ditolongnya, yang disertainya. Oleh karena itu bergantung pada Kristus. Amin saudara ya. Bilang lagi kiri kanan, bergantung pada Kristus. Bergantung pada Kristus. Mazmur 84 ayat 5-7 dikatakan gini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ayat 6, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Perhatikan ayat yang kelima, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Yesus. Jadi setiap kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau kita menaruh pengharapan kita, menaruh hidup kita dan bergantung kepada Tuhan. Kita adalah orang-orang berbahagia. Amin. Amin saudara. Ya. Berbahagialah manusia. Saudara semua manusia toh? Itu dia. Investor ini kadang menusuk. Ya, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Yesus. Dan ayat yang ketujuhnya, mereka berjalan makin lama makin kuat. Tapi tidak dilupakan ayat 6-nya saudara. Boleh next lagi. Nah ini dia. Menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saya tidak akan menjelaskan tentang Sionnya saudara, nanti kepanjangan. Poin-poin saya nanti nggak disampaikan. Ya saudara, poin-poin firman, maksudnya firman Tuhan. Arti bergantung saudara. Tadi mundur lagi satu slide boleh? Mundur, silakan. Saudara tahu ini di mana? Tebing. Ayo. Orang Medan harus tahu mana orang Medan. Di mana ini? Yes, di mana? Parapat. Haleluya. Itu dia. Ini saudara, saya tidak akan menceritakan kisahnya. Ya, karena kisahnya juga saya tidak begitu masuk akal juga itu saudaraku ya. Saya hanya lihatin, batu ini terus bergantung saudara ke tebing. Jadi gantung terus, ini kisahnya, ya itulah nanti saudara bisa searching saja. Tapi apa yang saya maksud saudara? Dia bergantung kepada tebing yang kuat, sehingga dia tidak pernah jatuh saudara. Sampai hari ini dia tetap ada. Mungkin udah 20-30 tahun ya. Lebih ya, 50 mungkin di masa nenek moyang kita mungkin. Ini sudah ada. Ini sama seperti kisah maling kundang gitu saudara. Sama kisah kayak Sangkuriang gitu, yang saudara tahu ya. Yang seseorang yang bisa kena azab gitu loh, kutuk gitu saudara. Azab. Ya makanya saya tidak ceritakan kisahnya. Tapi yang saya perhatikan saudara, hanya satu-satunya tempat di Parapat. Nanti saudara kalau ke Medan, lewat Parapat, ngopi dulu. Ada tempat kopi di situ. Ya, saudara ngopi dan lihat batu ini, saudara, dia selalu bergantung. Saya 5 tahun yang lalu saya lihat batu ini, tetap bergantung saudara.
Tetap dia menempel pada tebing yang kuat, batu yang kuat. Apa yang mau saya sampaikan, saudara? Waktu kita berharap kepada Tuhan dan menempel kepada Tuhan, tebing yang kuat ini yang akan melindungi saudara. Iya kan? Tebing yang kuat ini yang akan menyertai saudara. Kita berbicara Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang dahsyat dan selalu menyertai hidup saudara, asalkan saudara bergantung. Jadi bergantung itu adalah nempel, saudara ya. Nempel. Ya, menempel ya, melekat. Melekat kepada Tuhan, saudara. Next. Nanti saudara langsung searching semua batu gantung. Oh, ini next lagi. Nah, arti bergantung apa yang ingin saya sampaikan, saudara? Yang pertama adalah menjadikan Tuhan sebagai tempat pengharapan. Yang setuju katakan amin. Amin. Mazmur 146 ayat 5, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Amin ya. Jadi arti bergantung yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah menjadikan Tuhan sebagai tempat pengharapan. Yang kedua, boleh slide selanjutnya, dikatakan gini, arti bergantung adalah menjadikan Tuhan sebagai perlindungan. Jadi yang pertama tadi tempat pengharapan, yang kedua sebagai perlindungan saudara. Itu arti bergantung yang bisa saya sampaikan, yang saya bisa bagikan, saudaraku. Mazmur 61 ayat 3, sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh, terhadap tantangan, terhadap masalah apapun yang saudara alami saat ini. Dia yang menjadi tempat perlindunganmu, dan dia menara yang kuat bagi saudara untuk menghadapi segala musuh-musuh yang ada. Amin, saudaraku. Amin. Asalkan dari semua yang kalau saudara mau bergantung kepada Tuhan, ini kuncinya. Ini yang saya ingin saya sampaikan. Kolose 2:7. Ya, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu apa? Melimpah dengan syukur. Kalau saudara mau hidupnya bergantung kepada Tuhan, ini kuncinya, saudara. Nanti saya akan sampaikan poin-poinnya. Selanjutnya, dengan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, itu artinya kita telah mengambil keputusan bahwa hidup kita ini bersatu dengan Dia dan mengizinkan Tuhan yang mengendalikan apa? Hidup kita. Hal itu mengandung konsekuensi bahwa kita tidak boleh lagi membiarkan siapapun menjadi perintah antara kita dengan Kristus. Ya, kalau saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, berarti tidak ada lagi orang ketiga. Tidak ada lagi penengah dalam hubungan saudara dengan Tuhan. Penengah itu apa saja? Bisa dosa, bisa ketidakpercayaan kepada kuasa Tuhan, dan hal yang lain-lainnya. Makanya dikatakan dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan, artinya kita telah mengambil keputusan, dan kita tidak boleh membiarkan siapapun menjadi perintah antara kita dengan Kristus. Oleh karena itu, tetap hidup di dalam Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berarti yang pertama yang ingin saya sampaikan, berakar dalam Dia. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, kalau kita melihat satu pohon, kalau dia mungkin dia besar gitu ya, dia tumbuh besar, tapi kalau dia tidak memiliki akar yang kuat, waktu datang badai, roboh nggak pohon itu? Roboh, ya. Sama halnya dengan kehidupan kekristenan. Kalau saudara akarnya tidak strong, akarnya tidak kuat, tidak merambatkan ke setiap penjuru-penjuru yang ada gitu ya, tanah-tanah makan masuk ke dalam, lebih dalam lagi. Waktu saudara merasa diri saudara bertumbuh, tapi waktu badai itu datang, tumbang. Angin itu datang, tumbang. Masalah itu datang, tumbang. Pergumulan itu datang, tumbang. Karena apa? Saudara tidak berakar kuat dalam Kristus Yesus. Itu dia. Jadi poin pertama, kalau saudara mau bergantung kepada Tuhan, saudara harus berakar kuat, berakar di dalam Dia. Kerohanian kita haruslah berakar kepada Kristus. Sebagai orang-orang yang telah dipilih untuk menerima anugerah keselamatan melalui Kristus, kita harus memastikan
bahwa kita mendapat nutrisi yang tepat agar kerohanian kita bertumbuh secara sehat. Saya pernah jalan-jalan ke Malioboro, alun-alun Jogja, orang Jogja ya. Saya paling senang ke Jogja, saudara. Saya betah tinggal di Jogja. Suasananya adem, tenang gitu. Terus lembut-lembut meskipun saya nggak ngerti. Saya taunya cuma matur suwun, engge, gitu ya. Matur suwun, engge atau enje, ya itulah pokoknya. Waktu saya datang mengunjungi satu alun-alun, saudara, di sana ada pohon beringin 2. Biasa terkenal ini kalau orang ngelewatin itu di tengah bisa ngelewatin sambil tutup mata dari ujung ke ujung, saudara, melewati pohon beringin itu berarti dia murah jodoh. Oh, ini pemahaman mereka. Ini pemahaman mereka, bukan saya. Saudara sudah simpulkan saya yang ngomong. Tapi saya pergi ke Jogja semua. Oh, saya ingat Pastor Davis dulu ngomong, saya jalan. Bukan, ini menurut mereka, saudara, menurut mereka. Jadi waktu saya belum mengenal Tuhan secara benar gitu, baik, saudara, saya coba, saudara. Ya, sambil di dalam hati sebutkan nama wanitanya, katanya gitu. Saudara kayak beneran ini, saudara, saya jalan, tapi benar melenceng jalan. Jadi ini pohonnya, saya tuh bisa kesini, saudara. Jadi saya bisa lewat pohon itu, tapi lewatnya muter lapangan. Gimana saya udah lewat, bukan lewat sana. Soalnya di videoin gitu, saudara. Apa yang saya mau bahas bukan itunya. Saudara kalau bahagian seperti itu seneng ya, cepat ya, nangkep langsungnya. Nanti ditanya sama teman saya, apa yang disampaikan Pastor Davis dari khotbahnya itu? Melenceng jauh. Katanya kalau lewat pohon tengah-tengahnya bisa dapat jodoh, murah jodoh. Haleluya. Saya menyampaikan apa tadi? Waktu saya melihat pohon tersebut, saudara, pohon beringin tinggi banget, tinggi, rindang banget, saudaraku. Saya melihat akarnya itu, saudara, besar-besar. Akarnya besar-besar, dia merambatnya luas banget. Hampir sekeliling itu akarnya pohon ini. Sehingga saya bisa mendapatkan satu poin. Pantesan pohon ini tetap berdiri. Kalau ada badai, kalau ada taifun, atau ada angin ribut, pohon ini tetap kuat. Kenapa? Karena dia berakarnya kuat. Itu yang ingin saya sampaikan, saudara. Jadi kalau saudara berakar kuat di dalam Tuhan, apapun yang saudara akan hadapi di saat-saat ini, bahkan besok, lusa, minggu depan, tahun depan, saudara tetap kuat dan tetap kokoh. Ya, pastikan saudara berakar dulu. Saya tidak begitu tertarik kalau saudara bertumbuh. Yes, perlu bertumbuh. Ya, itu ciri sebagai orang Kristen. Tapi kalau saudara bertumbuh, tapi akarnya lupa. Ya, banyak toh kesaksian A, B, C, D. Pergi ke kota A, pergi ke kota C, pergi ke negara A. Kesaksian sekarang kita dengar apa? Gak percaya lagi sama Yesus. Come on. Apakah ini ciri kekristenan yang sejati? Karena apa? Dia tidak berakar kuat. Sehingga waktu dia melihat, wah, saya lebih baik jadi artis lagi. Banyak job, banyak duit. Ternyata ikut Tuhan gak ada job, gak ada duit, cair, ngalir. Malah susah terus. Malah dihina dan lain-lain lah gitu, saudara. Karena dia tidak berakar, sehingga dia akan meninggalkan Tuhan, Juru Selamat yang hidup dalam kehidupan, yang sebelumnya dia sudah percaya. Dan yang sebelumnya dia selalu saksikan kepada yang banyak orang. Sehingga waktu dia mengalami itu dan dia mengambil keputusan itu, kesaksiannya menjadi kesaksian yang percuma. Ya? Orang lain tidak akan lagi fokus kepada kesaksiannya, tapi dia akan melihat kehidupannya. Itu dia. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu semua berakar kuat dulu dalam Tuhan. Berakar kuat. Waktu saudara pohonnya tumbuh, berdaun, berbuah, saudara, itu yang luar biasa, excellent, saudaraku ya.
Dengan berakar di komunitas yang tepat, kehidupan yang tepat, kita dapat tegak bertahan terhadap segala angin pengajaran yang menerpa kita. Karena iblis itu paling gemetar sama orang-orang Kristen yang berakar kuat loh saudara. Beneran. Saudara itu sebelum ketemu iblis yang sudah terkencing-kencing. Tapi ini terbalik. Kitanya yang sudah terkencing-kencing. Jadi sama-sama gemetar saudara. Jadi iblis bertemu saudara sama-sama gini. Iblis juga takut, dia pun takut saudara. Ya. Karena kalau kita sudah berakar di dalam Tuhan, saudara, iblis pun selalu mengejar celah dan melihat celah-celah yang terbuka. Waktu dia melihat celah itu, dia akan masuk dan akan menghancurkan akar tersebut. Itu saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, dibangun di atas dia. Tadi kalau kita baca di dalam Kolose 2 itu ya, saudaraku ya, dibangun di atas dia. Setelah memiliki akar, boleh slide selanjutnya Bu. Setelah memiliki akar yang menyerap nutrisi yang sehat dan menjadi dasar yang kuat, maka kerohanian kita harus bertumbuh bagaikan bangunan yang didirikan di atas fondasi yang kuat. Hanya di atas fondasi yang benar, maka suatu bangunan dapat didirikan dan bertahan dalam berbagai kondisi cuaca yang mengancam. Ya, kalau saudara tidak punya fondasi kuat, ceker ayam yang kuat, saudara dalam bangunan tersebut, bangunan itu tidak akan pernah berdiri dengan kokoh. Fondasi kerohanian yang kuat menjadikan iman kita tumbuh dan tidak mudah runtuh oleh rupa-rupa hujan, banjir, dan angin pengajaran. Kalau saudara nanti bisa baca Matius 7 ayat 24-27, bagaimana orang-orang percaya jatuh dalam poin ini, dalam hal ini. Kalau dia tidak memiliki fondasi yang kuat. Saudara, sekarang kita melihat tren-tren yang ada. Ya, ada satu yang menantang dan lain-lain. Saya tidak mau sampaikan itu. Tapi saudara pasti sudah tahu lah, ini lagi tren banget isunya. Dari situ dia ingin menantang pribadi Allah. Tapi Tuhan dibilang dari surga, kamu bukan tandinganku. Ya. Nah, kalau kita tidak punya fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh, kita tidak akan pernah bisa namanya terbangun lebih tinggi lagi bangunan kita. Dan kita tidak akan pernah kuat untuk menghadapi angin, badai, banjir, dan apapun itu. Saudara, kalau saudara melihat gambar ini, bangunan pencakar langit, apakah dia dasarnya dibangun dengan asal-asal saja? Saya yakin tidak. Dia digali kedalamannya mungkin berapa ratus meter, dipasang beton, semennya yang oke, besinya yang kuat dan lain-lain gitu saudara. Waktu dia sudah berdiri pondasinya, baru dibangun ke atas sampai dia menjadi menara pencakar langit, saudara. Bangunan pencakar langit yang bisa menembus awan, saudara. Kalau pondasinya tidak kuat, saya yakin waktu ada hujan, ini bangunan ini roboh, saudara. Kalau ada badai, saya yakin bangunan ini roboh kalau dia tidak punya pondasi yang kuat. Oleh karena itu, mari saudara, kita dibangun di atas Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara. Terakhir dari poin yang pertama, saudaraku ya. Jadi saudara jangan senyum dulu, ini terakhir. Haleluya. Amin. Kasih senyum dong, saudara. Amin. Ya, karena kita, oh ya, Happy Chinese New Year semua yang merayakan. Tadi saya sudah diajari, tapi saya lupa. Kong hei pacoy. Kung hei pacoy. San lin pilot. Apkoi say. Ya, Happy Chinese New Year bagi yang merayakan ya. Yang ketiga adalah bertambah teguh dalam iman kepada Yesus, kepadanya. Kita harus memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh, saudaraku. Agar kita tidak diombang-ambing oleh rupa-rupa ajaran dan filsafat kosong yang mungkin banyak beredar di sekitar kita. Ajaran ini menjadi bentuk yang samar dan kadang-kala menyerupai kekristenan yang benar. Ini saya harus sampaikan, saudara. Agar kita tidak begitu tertarik dengan sesuatu yang kita tidak tahu arah tujuan hal tersebut. Ya. Jangan pula disampaikan oleh para pemuka agama atau rohaniawan. Banyak selebgram yang bermunculan.
Dia menyampaikan A, B, C, D, padahal esensi firman Tuhannya nggak ada, saudara. Poin firman Tuhannya nggak ada. Tapi karena dia sudah dibalut dengan namanya agama atau namanya popularitas, orang banyak mengamenkan. Saya begitu gatal gitu, saudara. Karena firman Tuhannya pun nggak ada. Dia menyampaikan sesuatu yang mungkin menurut pandangan dia sesuatu yang benar, tapi dia tidak arahkan kepada firman Tuhan. Ya, harus tetap yang utama adalah firman Allah, perkataan Tuhan, perkataan Yesus itu yang utama, saudara. Yang diberikan oleh Roh Kudus, hikmat, kebijaksanaan bagi Bapak Ibu semuanya. Itu. Jadi ini juga kalau saudara terlalu fokus dengan hal seperti itu, iman saudara kan luntur, jatuh, saudara. Dan saudara lagi tidak fokus kepada Tuhan, Sang segalanya, Sang Juru Selamat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa itu. Jadi mengenai hal ini Yesus pun telah memberikan nasihat agar kita mewaspadainya serta menguji dari buahnya. Itu. Yesus pun mengingatkan, saudara. Yesus pun mengajarkan agar saudara-saudara yang dikasihi Tuhan tetap melihat seseorang dari buah-buah yang dihasilkannya. Buah-buah roh pastinya, saudara. Buah-buah kebenaran, buah-buah pertobatan, buah-buah jiwa, saudara. Itu akan membawa saudara untuk lebih lagi bergairah di dalam Tuhan. Ya. Jadi bertambah teguh dalam iman kepada Yesus. Yang setuju saya katakan amin. Amin. Ya. Jadi ada 3 kunci ini, saudara. Kalau saudara ingin bergantung kepada Tuhan, yang pertama apa, saudara? Come on, ayo sama-sama. Yang pertama apa? Berakar dalam Dia. Yang kedua, dibangun di atas Dia. Yang ketiga, yes, bertambah teguh dalam iman kepadanya. Dari kesemuanya kuncinya sudah saya sampaikan. Dan ini ada berkatnya bagi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan. Ini namanya sambil menyelam minum air, saudara. Ya, sambil menyelam tenggelam, saudara. Berkat orang-orang yang bergantung pada Tuhan yang pertama, apa, saudara? Mendapat pertolongan. Haleluya. Tapi kalau saudara baca di Mazmur, ya, Mazmur yang tadi yang saya bacakan di awal tadi, saudara, ayat 7a-nya dikatakan ini, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya tempat yang bermata air. Jadi berkat yang pertama adalah saudara mendapat pertolongan dari Tuhan. Lembah Baka, kita berbicara tentang lembah tangisan, lambang kesedihan, kesusahan, kesukaran, kesulitan, kering, tandus, dan hal-hal yang mungkin bisa mematikan gitu, saudara. Ya, tapi Tuhan ganti, Tuhan tolong kehidupan kita. Yang tadinya lembah Baka diganti dengan menjadi tempat yang bermata air, yang menyegarkan dan memberi kehidupan bagi saudara. Amin. Jadi berkat yang pertama kalau saudara bergantung kepada Tuhan apa? Mendapat pertolongan. Ya, kalau saudara berakar dalam Tuhan, saudara akan mendapatkan pertolongan dalam kehidupan saudara. Tadinya mungkin lembah Baka, kesulitan, kesukaran, kering, tandus, dan hal yang lainnya. Tapi Tuhan akan gantikan menjadi tempat yang bermata air, di mana tempat itu menyegarkan dan memberikan kehidupan. Amin. Haleluya. Yang kedua, ini dia berkat yang kedua, saudara. Next, mendapat apa? Berkat. Biasanya kalau mendapat berkat, aminnya kencang. Amin. Lah, ini gimana? Ya, yang kedua mendapat berkat. Amin. Itu dia, saudara. Haleluya. Luar biasa jemaat Tuhan kita. Mendapat berkat, bahkan Tuhan akan memberikan hujan pada awal musim, menyelubunginya dengan berkat, saudara. Berkat-berkat tercurah dalam hidup saudara. Waktu saudara hidup dalam Tuhan, bergantung kepada Tuhan, hujan itu setiap hari, saudara. Diberkati terus, diberkati, saudara, sampai bawa payung pun gak bisa, bawa ember pun gak bisa, saudara. Sampai saudara pun bingung, Tuhan stop dulu, aduh ini gak ada lagi. Saya barang-barang untuk menampung hujan itu, gitu, saudara. Waktu saudara bergantung kepada Tuhan, saudara akan terkagum-kagum dan tercengang-cengang melihat berkat itu terus turun dalam hidup saudara. Amen. Wah, saudara.
Pergi ke satu tempat, Tuhan bukakan, Tuhan berkati. Melakukan satu hal, Tuhan berkati. Bahkan hari ini saudara juga mendapatkan berkat. Amin saudara. Amin. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi. Haleluya. Ya, kita mengucap syukur untuk hal. Yang penting adalah mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Dikatakan lagi Yeremia 5 ayat 24, mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik dari padamu. Apa yang menghambat berkat Tuhan turun atas hidupmu, saudara? Apa? Yang pertama, dosa dan kesalahan. Itu akan menghalangi dan menghambat sesuatu yang baik, berkat-berkat Tuhan turun atas hidup saudara. Ya? Tertampung. Jadi pastikan hidup saudara hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau saudara ingin mendapatkan berkat yang kedua ini. Berkat yang pertama tadi pertolongan, yang kedua saudaraku apa? Mendapat berkat. Dan yang ketiga saudaraku, kerohaniannya makin lama makin kuat. Ini berkat juga saudara. Saudara bergantung kepada Tuhan itu semakin lama, semakin hari semakin kuat. Ini berkat saudara. Ya? Ini berkat yang terjadi dalam hidup saudara. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Mazmur 91 sudah sangat jelas. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Itu dia saudara. Ini janji Tuhan yang dinyatakan dalam setiap kehidupan saudara, dan kita imani dan aminkan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi 3 berkat ini yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mendapat pertolongan. Yang kedua, saudara akan mendapatkan berkat, mengalir berkat-berkat Allah dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, kerohanian saudara semakin lama semakin. Amin. Amin saudara. Haleluya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mari kita sama-sama belajar hidup bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Biarlah hati kita dipenuhi cinta kasih-Nya, sehingga kita selalu memiliki rasa syukur dalam segala keadaan. Ini menjadi slide terakhir saudara yang ingin saya sampaikan. Firman Tuhan tidak pernah meleset sasaran. Ketika Tuhan berfirman, pasti hal itu akan. Jadi firman Tuhan tidak akan pernah meleset sasaran. Ketika Tuhan berfirman, pasti hal itu akan terjadi dan terlaksana. Untuk itu perlu adanya kepekaan untuk menangkap maksud dan rencananya dalam hidup kita. Mendekatlah kepada Tuhan. Izinkan firman-Nya menolongmu untuk menggenapi kehendak-Nya. Saat kita berada di dalam poros kehendak Allah, maka segala sesuatu juga akan jatuh di tempat yang tepat. Amin. Saya akan tutup dengan satu kesaksian hamba Tuhan, dan saya catat saudaraku, dan saya tulis saudara. Hamba Tuhan ini menceritakan bagaimana Tuhan menjawab doanya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, tapi doanya dijawab. Dia bilang seperti ini. Waktu saya minta kekuatan, tapi Tuhan memberi kesulitan supaya saya kuat. Waktu saya berdoa, saya minta hikmat, tapi Tuhan memberikan masalah untuk diselesaikan. Perhatikan ya kalimat ini, saya sangat diberkati sekali. Waktu saya berdoa minta kekuatan, Tuhan memberikan kesulitan supaya saya kuat. Waktu saya meminta hikmat, Tuhan memberikan masalah untuk diselesaikan. Waktu saya minta keberanian, tapi Tuhan memberikan bahaya untuk saya kalahkan. Waktu saya minta kasih, dan Tuhan datangkan orang-orang yang bermasalah untuk saya bantu. Doa saya dijawab Tuhan. Waktu saudara minta kekuatan, bukan untuk saudara ada di dalam posisi nyaman, ya, tapi Tuhan percaya dengan kekuatan itu kamu bisa menyelesaikan kesulitan itu. Waktu saudara minta hikmat, bukan membuat saudara semakin pintar,
tapi agar saudara waktu menghadapi masalah, saudara bisa menyelesaikannya dengan apa yang Tuhan katakan dalam hidup saudara. Amin. Dan waktu saudara minta keberanian, bukan untuk sok jago, tapi waktu ada bahaya, saudara bisa mengalahkan bahaya itu. Waktu saudara minta kasih Allah berlimpah dalam hidup saudara, bukan untuk saudara diam saja, berdiam diri, no. Tapi mungkin Tuhan akan datangkan orang-orang yang bermasalah untuk apa? Saudara bantu, salurkan kasih itu. Sehingga dia bilang, doa saya dijawab Tuhan. Karena sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan doa kita tidak dijawab Tuhan, bukan karena Tuhan tidak menjawab doamu, tapi karena doamu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang baik yang akan Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Amin, saudara. Amin. Kita tundukkan kepala. Boleh singkat maju ke depan.